Oke. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Coach Harry. Apa kabar? Baik, sehat. Baik. Lagi sibuk apa sekarang, Coach? Ya, sibuk lagi selain tadi habis nonton pemungutan suara, sekarang sibuk mempersiapkan tugas untuk kursus GCIY. Oke, baik. Mempersiapkan tugas untuk GCI ini, Coach ya. Baik, Iya. beberapa saat lagi kita akan melakukan sesi coaching, yaitu kita berlatih membangun habit latihan skill, begitu, Coach. Apakah Siap. Coach berkenan? Berkenan, Coach. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Siap. Apa sub skill yang akan Anda bangun sebagai habit, Coach? Iya, soft skill yang akan saya bangun sebagai seorang membangun habit itu tentu saja perilaku saya, habit perilaku. Kemudian habit pikir dan merasa, kemudian habit ucap saya. Itu saja soft skill. Oke, baik. Kemudian apa ukurannya kalau sudah menjadi habit, Coach? Iya, kalau sudah menjadi habit, itu suatu kerutinitas. Intensitasnya akan terus berjalan. Dan itu akan membuat sebuah kebahagiaan atau reward bagi saya. Dan dengan adanya reward itu, tentu saja akan memberikan motivasi tersendiri untuk saya melakukan. Oke, baik. Kemudian, Coach, apa kemampuan yang diperlukan? Nah, kemampuan yang diperlukan untuk membangun habit ini tentu saja bagaimana kita harus rutin melakukan itu. Harus rutin. Karena bagaimanapun juga, karena untuk membangun motivasi kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita berucap, mengubah cara rasa kita itu banyak tantangannya. Dan itu harus kita kontrol dan harus kita lakukan. Harus kita lakukan dengan berbagai cara untuk memotivasi itu. Itu caranya. Membangun diri dengan motivasi. Oh iya, oke. Kemudian bagaimana Anda akan menghubungkan dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai dari Coach begitu? Iya, dengan kita menghubungkannya tentang pemahaman untuk membangun habit, tentu saja kita harus meyakini bahwa sebuah perubahan dari perilaku yang diri kita atau seorang klien kita itu tentu akan berpengaruh pada cara mereka berpikir dan cara mereka merasakan. Kemudian dengan berubahnya perilaku, berubahnya cara pikir, berubahnya cara rasa mereka, tentu yang mereka ucapkan akan mempengaruhi tujuan dan keinginan yang mereka ingin dapatkan, seperti yang kita inginkan juga. Begitu, Coach. Oke, baik. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk latihan itu, Coach? Nah, kalau bicara latihan itu tentu saja kalau paling tidak kita melakukannya dalam kehidupan untuk mengubah perilaku ini mungkin antara 7 sampai 15 menit. Saya yakin bisa. Bagaimana dengan frekuensinya, Coach? Nah, frekuensinya ini yang menjadi hal yang sangat menjadi target kita. Dengan waktu yang sedikit 7 sampai 15 menit atau 10 sampai 20 menit atau 20 sampai 30 menit itu kalau hanya dilakukan satu kali impossible. Jadi kita harus melakukannya berulang kali. Mungkin bisa 3, 4, 5 kali. Begitu, Coach. Oke, baik, betul, Coach. Apa motivasi yang terbesar Anda melakukan sesi coaching latihan ini, Coach? Ya, motivasi saya yang terbesar adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang coach profesional kalau saya tidak berlatih. Dan bagaimana orang menganggap itu sebuah perubahan pada diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa merubah orang lain sementara kita sendiri tidak mau merubahnya. Begitu aja, Coach. Motivasi seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali, Coach. Seperti apa latihan yang akan Coach lakukan? Iya, tentu saja untuk melakukan untuk hal-hal seperti ini
ya kita harus melakukan apa yang disebut dengan pro bono coaching, di mana coaching kita tidak berbayar dan kita melakukannya dengan sukarela sehingga kita bisa menambah aktivitas, sehingga kita bisa menambah jam terbang untuk melatih diri kita sebagai seorang coach profesional dengan melakukan pro bono coaching yang tidak berbayar sama sekali. Oke. Kemudian apa alat atau bahan dan cara yang diperlukan, Coach? Oke. Nah, bahan, alat, cara yang ingin saya lakukan, yang pertama sekali mungkin ya otomatis kita harus mempunyai sarana komunikasi. Nah, komunikasi itu terbagi dua, dengan menggunakan alat atau komunikasi langsung. Dengan alat itu otomatis mungkin melalui HP atau melalui laptop dengan menggunakan sarana internet atau WiFi. Nah, komunikasi langsung itu bisa kita langsung datang ke tempat beliau, ke tempat yang menjadi tujuan target kita. Itu. Bahannya tentu saja caranya itulah yang saya lakukan dengan cara komunikasi, dan bahannya tentu kita punya materi yang ingin kita sampaikan dengan menguasai ke-47 skill yang kita pelajari di proses coaching kita kali ini. Oke. Kemudian apa hadiah yang akan Coach lakukan? Coach berikan pada diri Coach setiap selesai melakukan atau berhasil berlatih ini, Coach? Oke, hadiah saya berikan otomatis saya akan merasa menjadi confidence, akan dipercaya bahwa saya adalah seorang coach profesional, sebuah keyakinan dalam diri saya bahwa saya adalah seorang coach profesional. Itu hadiah yang saya berikan. Oke, mantap. Apa reminder atau pengingat yang akan Coach buat? Nah, reminder yang ingin saya lakukan tentu tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya dengan hanya melakukan pro bono coaching, tapi bagaimana mungkin hal yang akan saya lakukan itu ada timingnya, ada waktunya. Saya harus mempunyai jadwal yang saya lakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh seorang coach atau klien. Jadi reminder saya adalah jadwal dan saya selalu berlatih. Oke, jadwal selalu berlatih untuk mengingat itu semua, begitu Coach ya? Siap. Oke, siapakah Coach yang memiliki habit berlatih ini? Oke, siapakah yang melakukan habit ini? Ini saya harus berlatih coach, menjadi seorang coach. Jadi habit itu harus tertanam dalam jiwa saya terlebih dahulu. Oke, baik. Kemudian apa kekuatan baru yang akan Coach miliki setelah Coach melakukan latihan skill ini? Ya, kekuatan baru yang akan saya miliki tentu saya akan lebih secara, kalau bicara profesional, lebih profesional. Dengan memiliki habit ini, orang tidak akan menganggap hal itu menjadi hanya sekadar ucapan bahwa kita melakukan proses coaching, tapi dengan adanya perubahan untuk kita dari diri kita pribadi, insya Allah orang yang akan menjadi seorang coach atau klien kita akan percaya dengan keyakinan karena kita sudah bisa melakukan menyamakan persepsi bahwa kita bisa dipercaya. Oke, baik. Lalu apa kesimpulan yang dapat Coach ambil dari sesi coaching kita pada malam hari ini? Oke, dari kesimpulan yang kita pahami untuk dalam membangun habit itu tentu saja yang pertama adalah sebuah keyakinan bagaimana habit yang kita lakukan menjadi perilaku kita, sudah menjadi rutinitas hari-hari kita. Bukan dibuat-buat, tapi menjadi continue, menjadi terus-menerus. Dengan demikian akan memberikan cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita mengucapkan akan berbeda. Jadi hal itu yang membuat kita menjadi seorang coach profesional. Baik Coach, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Sama-sama, oke. Semoga sesi coaching kita bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat malam Coach. Selamat malam Coach Heri. Oke, baik.